wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldrich Iza Herwibowo dari kelompok 4. Dan anggota saya ada Bazli Diptyo Ardojondro, ada Muhammad Rehan, Iqmal Lukmanul Hakim, dan terakhir ada Muhammad Azriel Alvino Jafar. Sebelum kita mulai, saya mau berpantun terlebih dahulu. Ikan hiu bawa tongkat. Cakep. Selamat datang di kelompok 4. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Dan sekarang kita memasuki poin pertama, yaitu ada interpersonal roles. Apa sih yang dimaksud dengan interpersonal roles? Yaitu adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide yang terbagi menjadi 3 peran, yaitu 1. Sosok atau figur. Manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan, biasanya dengan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara peresmian, melegalkan dokumen, dan menyapa tamu perusahaan dan menjadi tuan rumah resepsi. Yang kedua ada pemimpin. Manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Menyeleksi, melatih, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Dan poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bazli Dipto. Kepada Bazli dipersilahkan. Terima kasih Ale. Yang ketiga, ada penghubung manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal dari perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi, departemen, ataupun organisasi lainnya. Selanjutnya ada informational rules. Ya, ini adalah pada peran informasional ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang juga terbagi menjadi 3, yaitu pemantau atau monitor. Manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasi lainnya. Selain memantau tim, yang dipimpinnya harus juga bisa berproduktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja dari setiap anggotanya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rayhan. Pada Muhammad Rayhan, dipersilakan. Selanjutnya yaitu penyebar informasi atau diseminator. Manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasinya. Contohnya seperti mengirimkan memo, email, atau menyampaikan laporan kepada bawahannya mengenai laporan dan keputusan yang telah diambil. Poin selanjutnya, juru bicara atau spokesperson. Manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tentang organisasinya ke pihak luar. Untuk poin selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Muhammad Azriel Alvino. Azriel Alvino dipersilakan. Selanjutnya adalah decisional roles atau peran pengambilan keputusan, yaitu seorang manajer juga berperan sebagai kewirausahaan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan juga perunding. Sebagai berikut, yang pertama itu ada wirausahaan atau entrepreneurship, yaitu manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer juga harus merencanakan masa depan untuk kemajuan organisasinya dengan membuat proyek-proyek perbaikan dan produktivitas dan kreativitas. Terus yang kedua itu ada pemecah masalah atau disturbance handler, yaitu manajer harus bertanggung jawab atas semua masalah dan konflik yang ada di dalam organisasi. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Iqmal Hakim. Untuk Iqmal Hakim dipersilakan.
Ya, oke. Terima kasih Alvino. Jadi saya melanjutkan poin dari Vino. Nah, yang ketiga ini ada pembagi sumber daya atau resource allocator, yaitu manajer berperan sebagai pembagi sumber daya, baik berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang keempat itu negotiator, yaitu manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau speak. Mengelola informasi yang juga terbagi menjadi 3 peran, yaitu pertama Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya. Sekian dari kami.